Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman Waalaikumsalam. semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti webinar kita kali ini. Kali ini kita akan lebih tepatnya panitia akan mau merangkum dari 3 webinar kita sebelumnya tentang perwasitan. Jadi yang pertama itu kita bahas ketika itu tentang safety ya, safety, kemudian peraturan perlombaan, manajemen perlombaan. Kemudian webinar kedua kita membahas tentang scoring ya, scoring dengan berbagai macam kasus eh, scoring dan simulasinya kita juga sekalian. Kemudian terakhir itu seri ketiga kita membahas equipment inspection. Baik, jadi kali ini kita akan summary semua ya. Secara singkat saya akan briefing kembali untuk menyegarkan ingatan kita apa yang sudah kita pelajari di 3 seri sebelumnya. Kemudian akan diselingi dengan diskusi. Diskusi pertanyaan-pertanyaan sudah masuk ke panitia melalui form ya. Nanti akan dipandu oleh Vanessa. Baik, kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Silakan Vanessa slide-nya. Baik, yang pertama dan utama selalu mengenai safety ya. Safety ketika itu kita membagi 3 bagian besar. Safety pribadi, safety lingkungan, dan safety venue. Safety pribadi itu terkait tentunya busur kita ya. Busur kita pastikan semua dalam keadaan kondisi yang baik, tidak ada tidak ada retak, tidak ada kesalahan atau apa namanya kerusakan ya. Seperti aeronya ada yang pecah misalnya itu harus dicek berkala. Kemudian safety pribadi juga penggunaan safety equipment seperti finger tape, kemudian arm guard, dan pakai sepatu ya. Jadi pakai sepatu itu termasuk safety pribadi dan itu harus dalam pertandingan itu harus pakai sepatu. Bahkan official pun ketika masuk ke archery range ya itu diwajibkan pakai sepatu. Jika tidak pakai sepatu, maka wasit berhak menegur sampai mengeluarkan dari arena pertandingan sampai dia pakai sepatu. Jadi sepatu itu harus karena safety ya. Karena kita meletakkan busur, ujung limbsnya kan diletakkan di atas sepatu. Kemudian jika ketika ada arrow jatuh mengenai kaki, itu bisa Keren ditahan banget. oleh sepatu. Udah, Ya. just kita gini kali ya. Jadi saya harapkan nanti ke depannya tidak ada lagi beredar foto-foto teman-teman lagi memanah hanya memakai sandal ya. Just ada di Jadi sono. kita edukasi diri sendiri dulu agar disiplin memanah pakai sepatu. Kemudian safety lingkungan. Safety lingkungan ini terkait lingkungan sekitar kita ya. Ketika saat memanah. Misalnya eh, ketika kita memanah, teman di samping kita itu harus terjaga dari eh, kegiatan kita. Artinya ketika kita sedang memanah bersamaan ya, dalam satu shooting line itu kan banyak pemanahnya. Ketika kita mau mundur dari shooting line, itu mundurnya harus perlahan dan sejajar garis ya. Jadi tidak memutar busur seperti ini. Kalau kita memutar busur ke belakang, kemungkinan akan terkena teman kita di kanan atau kiri kita. Itu satu lingkungan. Kemudian juga satu lingkungan, pastikan area di belakang target clear ya, clear. Jadi tidak ada eh, makhluk hidup yang lewat, tidak ada manusia yang lewat, harus clear. Bagusnya memang ada backstop, entah itu kain atau tembok atau tebing dan sebagainya. Kemudian safety venue ada banyak beragam ya. Yang utama adalah shooting line. Shooting line itu harus satu, tidak boleh berbilang. Jadi tidak ada posisi memanah zigzag, harus lurus, satu garis lurus, semua pemanah. Itu safety venue.
ya. Kemudian memanah dalam waktu yang bersamaan, ya, ada safety fluidnya, ya. 2 kali fluid masuk ke shooting line pemanah, kemudian 1 kali fluid menandakan pemanah boleh mulai menembakkan anak panahnya. Kemudian 3 kali fluid atau 3 kali bel, semua pemanah wajib berhenti memanah, kemudian letakkan busurnya, lalu ambil arrow-nya. Itu harus seragam. Jadi tidak boleh di sebelah kiri, sisi kiri lagi memanah, sisi kanan maju ngambil arrow. Walaupun jaraknya agak jauh gitu, tetap harus kita edukasi dan kita disiplinkan diri kita dan anggota kita harus satu aba-aba. Ya, baik, itu gambaran umum terkait safety. Ya, berikutnya, Vanessa. Baik, ini manajemen perlombaan, bagan eh, struktur, ya, struktur kepanitiaan pada sebuah perlombaan. Jadi yang tertinggi adalah OC atau Organizing Committee, atau bahasa kitanya ketua panitia, ya. Ketua panitia itu membawahi, nah, di bawah ketua panitia ada technical delegate, ya, atau disingkat TD. Technical delegate ini adalah ketua wasit yang paling tinggi, ya, membawahi semua wasit. Jadi technical delegate ini nanti akan memilih orang-orangnya atau wasit pilihannya untuk menjadi COJ atau Chairperson of Judge, kemudian Director of Shooting, DOS, kemudian Jury of Appeal, kemudian Competition Manager dan Venue Manager. Di bawahnya lagi ada Judges, ya, line Judges, ada Result Team. Result Team ini bahasa lainnya tim olah data atau tim statistik yang menginput skor. Kemudian di bawah Competition Manager ada Field Crew, scorer atau runner, dan petugas UPP. Ya, jadi semua ini dibawahi oleh technical delegate. Jadi ketua panitia itu hanya berhubungan dengan TD. Jadi TD akan diskusi, ketua panitia akan memilih TD-nya dengan koordinasi dengan perpanis tempat, ya. Ini TD, kemudian diskusi mengenai perlombaannya mau seperti apa, venue-nya di mana, waktunya kapan, dan sebagainya. TD akan survei. TD survei ke lokasi, mengecek semua aspek, ya. Pokoknya TD ini orang yang paling paham tentang kondisi venue. Setelah itu dia baru mencari anggotanya untuk dijadikan wasit-wasit yang tadi kita sebut. Ya, ini bagian struktur organisasi pada sebuah perlombaan. Oke, next. Ya, pertama perlombaan kita mengacu ke World Archery, ya, karena Perpani sudah sah sebagai anggota World Archery. Jadi kita mengacu atau menginduk rule-nya ke World Archery. Jadi di WA itu ada 6 buku, ya. Buku 1 tentang Constitution dan prosedur, buku 2 tentang events, buku 3 tentang target archery, buku 4 tentang field dan 3D archery, buku 5 tentang miscellaneous archery rounds, itu ronde-ronde archery yang dalam tanda kutip aneh-aneh. Artinya kita di Indonesia mungkin belum ada gitu, ya. Buku 6 tentang anti-doping rules. Ya, ini semua bisa diakses di websitenya langsung, worldarchery.sport/rulebook. Yang paling sering kita pakai pada praktek perlombaan di tanah air itu buku 2 dan buku 3, ya. Buku 2 dan buku 3. Jadi teman-teman mungkin bisa download PDF-nya. Itu untuk jadi pegangan kita, ya. Target archery yang paling banyak diselenggarakan di tanah air itu ada di buku 3. Oke, next. Baik, secara umum ronde pertandingan itu dibagi 2, ya. Yang pertama adalah qualification round, itu babak kualifikasi atau scoring untuk menentukan peserta yang berhak masuk ke babak aduan atau match round. Untuk outdoor, per sesinya 6 arrow kali 6 rambahan atau 3 arrow kali 12 rambahan. Atau dengan bahasa lain, totalnya harus 36
arrow dalam satu sesi. Untuk indoor 3 arrow kali 10 tambahan. Ya. Oke, next. Kemudian match round atau babak aduan bahasa itunya, bahasa yang sering kita dengar. Itu adalah one on one dengan sistem gugur. Ya, babak aduan dibagi dua. Pertama, elimination round. Itu babak aduan dengan opsi jumlah peserta sebagai berikut ya. Bisa dipilih, ada outdoor individu, itu ada 104 besar, 64 besar, 32 besar atau 16 besar. Outdoor team 24 besar atau 16 besar. Dan seterusnya. Kemudian babak aduan berikutnya adalah final round ya. Jadi ini mulai per seperempat final atau quarter final. Ya, jadi kalau sudah masuk seperempat final, maka disebut final round. Bukan disebut elimination round lagi. Dan ini biasanya kalau di World Ice Sharing kita sering kita lihat di YouTube ya. Biasanya kalau sudah masuk seperempat final ini divideokan ya, divideokan dan kita bisa tonton di YouTube. Kalau tim dia setelah masuk semifinal baru disebut babak final atau final round. Oke, next. Oke, sebelum itu kita mau bacain dulu beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari para peserta di form pendaftaran. Oke, jadi yang pertama ada pertanyaan, ada berapa juri secara keseluruhan dalam kejuaraan panahan dan masing-masing fungsinya? Silakan, Judge. Baik. Mungkin tadi bisa dibuka kembali slide yang tentang struktur organisasi. Struktur kepanitiaan perlombaan. Ya, ini ya. Jadi kalau ditanya berapa jumlah wasit pada sebuah perlombaan, jawabannya sangat tergantung dari besarnya perlombaan tersebut ya. Jadi kalau perlombaannya besar, makin besar perlombaan tentu makin banyak wasit yang dibutuhkan. Itu. Yang jelas yang cuman ada satu hanya TD. Ini kalau delegate hanya satu orang. Ya. Dia membawahi COJ bisa beberapa, chairperson of judge ya. DOS bisa juga beberapa, biasanya asisten sih ya. DOS satu orang, kemudian asistennya berapa orang gitu ya. Jury of appeal ini adalah juri untuk menangani ketika ada orang komplain. Jury of appeal. Ini jumlahnya harus ganjil. Boleh satu, minimal 3 sih. 3 atau 5 dan seterusnya. Harus ganjil. Jadi ketika mereka harus voting, maka suaranya ganjil. Kemudian di bawah COJ ada line judge ya, judges dan result team. Kalau line judge ini dia tergantung jumlah target yang ada di perlombaan tersebut. Kalau misalnya hanya 10, cukup 2 line judge. Satu line judge maksimal memegang 8 buah target bantalan. Ya, jadi bisa dikira-kira kita pakai berapa target, itu bisa dihitung kita butuhnya berapa, line judge-nya berapa. Ya. Jadi maksimal 8 bantalan satu orang line judge. Kalau result team ini tim olah data minimal 1 ya. Minimal 1 dia yang input skornya ke sistem ya. Kalau kita pakai Yanseo ke sistem Yanseo, ini dibantu result team ini dibantu kalau punya asisten lebih bagus. Kalau pertandingannya besar, biasanya kita perlu asisten. Karena kalau sendiri kadang dia terlalu sibuk ya. Nanti koordinasinya result team ini dengan scorer, tim scorer ya. Tim scorer ini adalah yang membawa papan skor ke atlet ketika bertanding. Oke. Kemudian wasit yang lain. Baik, kalau yang sisi kanan ini bukan wasit sebetulnya ya. Yang competition manager, venue manager,
field crew, runner. Petugas UPP ini bukan wasit. Jadi wasit dari TD, COJ, DOS, JOA, line judge, dan result team. Ini tim wasit. Ya, jumlahnya yang tadi saya sebutkan tergantung dari besarnya pertandingan. Oke, mungkin gitu. Ada pertanyaan lain, Vanessa? Oke, siap. Terima kasih, Judge. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika lomba, apakah boleh anak panah yang jatuh di line diambil? Oke, silakan. Yang jatuh di line. Kalau yang jatuh di line yang saya tangkap mungkin shooting line ya. Baik, kalau kita asumsikan sebagai shooting line, jadi ketika sedang memanah, arrow-nya terjatuh, gitu ya. Arrow terjatuh dari quiver mungkin, ketika dia mengambil arrow, terjatuh, atau ketika dia mau knocking ke busur, terjatuh arrow-nya, itu boleh diambil selama belum melewati garis 3 meter line. Ya. Jadi di depan shooting line itu ada garis 3 meter ke depan, itu namanya 3 meter line. Itu adalah batas ketika arrow terjatuh atau arrow tidak sengaja terlepas. Kadang kita kalau narik busur, hookingnya nggak kuat ya, kelepas gitu ya. Dia ketembak cuman sedikit aja, kelontar sedikit, selama arrow-nya bagian manapun, entah itu bagian poinnya, bagian knock-nya, atau bahkan shaft-nya, atau bahkan fence-nya, yang masih mengenai garis 3 meter line, maka itu dianggap belum ditembakkan. Ya. Belum ditembakkan dan artinya boleh diambil lagi arrow-nya atau dia boleh pakai arrow cadangan. Ya. Tapi kalau sudah melewati garis 3 meter line, itu sudah terhitung ditembakkan. Artinya miss, ya. Skornya miss. Gitu. Yang berikutnya, Vanessa? Oke, thank you, Judge. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan kartu kuning bagi atlet dikeluarkan oleh Judge? Dan jika masih melakukan kesalahan yang sama, apa yang harus dilakukan oleh Judge? Oke, baik. Kartu kuning dan kartu merah di panahan, itu kita jangan samakan dengan di sepak bola ya. 2 kali kartu kuning jadi merah. Enggak gitu ya di panahan. Jadi kartu kuning di panahan itu hanya dipakai ketika babak aduan tim. Babak aduan tim. Ketika ada pelanggaran pencurian waktu. Jadi babak aduan tim itu waktunya sangat cepat. Ya, sangat cepat. Sehingga dia kan harus rotasi terus kan. Pemanah 1 nge-shoot, dia mundur, pemanah 2 maju gitu. Terus itu, satu tim 3 orang. Nah, ketika ada indikasi pencurian waktu, contohnya gini, pemanah 1 masih habis nge-shoot nih, kemudian dia belum selesai balik ke belakang, kakinya belum sempurna keluar dari area waiting line, pemanah 2 sudah masuk. Jadi ada cross kakinya. Antara kaki pemanah 1 dengan kaki pemanah 2, itu ada cross di waiting line. Harusnya pemanah 1 clear, keluar, baru pemanah 2 masuk. Nah, ketika ada cross kaki, itu artinya ada indikasi pencurian waktu. Maka kartu kuning dikeluarkan oleh wasit. Kartu kuning dikeluarkan sambil menyebutkan nama timnya dengan keras. Ya. Misalnya tim A dan tim B gitu ya. Jika tim A yang melakukan pelanggaran, wasit mengangkat kartu kuning ke arah tim A sambil meneriakkan tim A gitu. Sampai tim A-nya membalikan keadaan. Artinya si pemanah 2-nya harus mundur dulu. Mundur sampai di belakang waiting line. Nah, setelah itu maju lagi. Gitu. Tapi kalau timnya ini nggak sadar atau mungkin bandel ya, dia tidak mengindahkan kartu kuning, tidak mengindahkan teguran wasit, sampai dia shoot, pemanah keduanya nge-shoot, maka wasit mengeluarkan kartu merah. Gitu. Kartu merah hukumannya apa? Kartu merah hukumannya adalah mencoret
ya, highest score as miss. Jadi skor tertinggi dihitung atau diganti sebagai miss. Itu hukuman kartu merah. The highest score as miss. Kalau kartu kuning dia nggak ada ininya, nggak ada penaltinya. Ada penaltinya. Sampai dia tidak mengindahkan sampai nge-shoot baru dikasih kartu merah. Tapi kalau dia balik lagi, kartu merahnya turun, udah nggak ada penalti apa-apa. Jadi itu penggunaan kartu kuning, ya, khusus di babak aduan tim, kartu kuning, gitu. Oke, next. Oke, thank you, Judge. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana alur atau proses menghadapi komplain dari peserta atau official terkait masalah scoring? Baik. Kalau ada koreksi skor, itu bukan hanya koreksi skor ya, koreksi apapun yang ada di scorecard. Yang ada di scorecard, ya, kalau mau dikoreksi misalnya dia lupa tanda tangan, atau lupa lupa jumlah, atau lupa total, lupa jumlah time atau jumlah X-nya lupa, dia boleh datang ke meja panitia atau meja wasit dan minta dikoreksi. Tapi itu hanya boleh dalam jangka waktu 15 menit setelah skor dirilis, ya. Setelah skor dirilis atau sebelum babak berikutnya dimulai. Maka itu boleh datang ke wasit untuk klarifikasi. Misalnya skor saya kok beda dengan skor yang tampil di sistem beda dengan skor yang saya tulis di scorecard saya, gitu. Itu boleh. Ya. Tapi kalau mau komplainnya setelah lama, artinya sudah, misalnya tanding dia pagi, dia sore baru komplain. Ya, sore baru komplain. Itu secara rule pelatihnya atau officialnya harus melalui prosedur appeal, ya. Prosedur appeal. Dan harus, jadi si officialnya harus mengisi formulir appeal, ya. Dan itu biasanya berbayar, ya, berbayar. Biasanya kalau pertandingan open itu yang sebelum-sebelumnya itu biasanya 500.000. Jadi bayar, dia ngisi formulir untuk komplain, kemudian submit ke COJ, sekaligus bayar 500.000, ya. Dan bayar belum tentu diterima, ya, itunya, komplainnya. Nanti dokumennya masuk ke jury of appeal, dipelajari oleh mereka, nanti ada waktu sidangnya, gitu. Itu namanya proses appeal atau proses komplain. Bahkan di PON kemarin saya dapat info dari TD-nya, dari TD PON kemarin Papua, itu harga atau biaya untuk appeal kalau nggak salah 5 atau 10 juta gitu, ya. Kalau nggak salah, kalau salah mau dikoreksi, itu untuk appeal. Kalau ada yang memprotes itu udah hitungan jutaan gitu. Nah, jadi karena kalau mungkin salah satu tujuannya agar tidak banyak yang protes, karena nih membawa nama daerah masing-masing, ya, sangat sensitif gitu. Jadi dibikin mahal itunya untuk biaya appeal-nya. Kalau formulirnya teman-teman bisa download di World Archery. Itu ada formulir standarnya, bisa kita adopsi, ya, kita ganti nanti headernya. Mungkin Vanessa bisa di share screen contoh appeal form dari World Archery. Nah, ini appeal form dari World Archery. Ini bisa kita adopsi, kita bisa ganti, ya, pakai logo pertandingan kita. Bisa ke bawah, Vanessa, di scroll ke bawah. Ya. Ya, kayak gini. Nanti mungkin bisa kita share di grup, ya, formnya. Ya, tapi kalau pertandingan skalanya tidak terlalu besar, biasanya jarang kita pakai. Bahkan jury of appeal-nya aja nggak ada biasanya, ya, kalau yang pertandingannya skala kecil atau menengah. Jadi kalau komplain, ya komplain kekeluargaan biasanya. Kecuali kalau sudah membawa nama daerah masing-masing, itu harus ada jury of appeal karena sensitif. Ya.
Baik, yang berikutnya, Vanessa. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada beberapa nih, Coach. Beberapa lumayan sering yang ditanya. Ada yang bertanya, kalau atletnya lupa mencabut arrow, namun seri selanjutnya sudah dilaksanakan 1 kali tembakan. Nah, apa yang harus dilakukan, Coach? Baik, ini babak kualifikasi ya pertanyaannya. Baik, kalau babak kualifikasi, eh, dia lupa mencabut arrow, dia boleh menembakkan apa namanya, menembakkan arrow dengan arrow cadangan, ya. Makanya ketika cek alat dicatat arrow-nya berapa, yang dipakai cadangannya berapa, gitu. Wasit yang inspek harus mencatat. Itu dia boleh nge-shoot pakai arrow cadangan. Tapi kalau arrow cadangannya nggak cukup, misal satu tambahan 6 arrow, cadangan hanya 3 gitu. Maka dia boleh eh, lapor ke wasit, ke line judge, lapor arrow-nya tertinggal. Nanti line judge-nya akan mencatat ya, namanya siapa, nomor bantalannya berapa, dan dia tidak nge-shoot berapa arrow gitu ya. Nah, nanti setelah selesai dia cabut arrow, di rambahan berikutnya dia ikut kerambahan yang tersebut. Jadi bukan nge-shoot untuk rambahan sebelumnya. Dia terus ikut yang lain ya, sampai sesi tersebut selesai 6 rambahan. Nanti wasit akan memberikan waktu tambahan extra time untuk dia nge-shoot sendiri ya. Nah, extra time yang diberikan kepada seorang atlet untuk istilahnya make up arrow ya, make up arrow istilahnya. Untuk make up arrow babak kualifikasi itu maksimal 15 menit. 15 menit atau maksimal 2 rambahan. 12 arrow, 2 rambahan. Jadi mana duluan yang mencapai itunya, artinya kalau sudah 15 menit tapi dia masih baru satu rambahan misalnya, ya udah dia dapat 1 rambahan aja. Jadi mana duluan yang kejadian, apakah 15 menit duluan atau 2 rambahan. Ini sama halnya ketika dia terlambat datang ya dan sebagainya. Pokoknya extra time yang diberikan maksimal 15 menit atau 2 rambahan. Kalau dia ketinggalannya 3 rambahan, ya 1 rambahannya lagi dianggap miss semua. Kayak gitu. Tapi kalau babak aduan, kasusnya arrow tertinggal, dia harus shoot pakai arrow cadangan. Kalau nggak ada arrow cadangan, ya udah dianggap miss semua rambahan tersebut. Karena babak aduan tidak ada extra time, ya. No extra time, babak aduan. Elimination round, final round tidak ada extra time. Apapun alasannya. Entah sakit, terlambat, arrow-nya kurang, ketinggalan, itu resiko ya babak aduan. Baik, yang berikutnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, tata cara alternate shoot dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh judge? Oke, alternate shoot. Oh, ini menarik ya, karena tidak bisa dibilang masih jarang di Indonesia pertandingan open bahkan menggunakan alternate shoot. Baik, kebetulan kemarin di Kepri kita mengadakan indoor archery, itu finalnya untuk divisi compound, recurve dan barebow kita pakai alternate shoot. Nah, untuk perebutan emas. Nah, coba mungkin bisa diputar videonya sambil saya jelaskan nanti ya. Kebetulan kemarin kita kerjasama dengan Batam TV live ya, jadi kita bisa lihat siaran ulangnya sambil nanti saya jelaskan. Nah, ini kebetulan saya jadi wasit ya ketika itu. Ya, mana suaranya nih, Bapak-bapak?
Dikecilin lagi aja Vanessa. Kita Itu aja, panggilkan. soundnya. Jadi yang pertama kali masuk adalah wasit Putra diikuti Jaya oleh Uno. 2 official ya. Kita bisa lihat official sebelah kiri dan kanannya sudah menunggu di sana. Menempati Setelah wasit posisi berdiri di 1. tengah seperti ini, baru DOS memanggil apa namanya atletnya masuk. Amar Rahmat Fadlah Novian Nah, dari PPLP Kepri ini pada target 2. panggung sebenarnya nggak wajib pakai panggung, tapi alternate shoot itu sebenarnya kan tujuan utamanya dibikin alternate shoot adalah untuk entertain. Nah, jadi WA itu menciptakan alternate shoot untuk entertain. Mari kita beri tepuk tangannya Maka untuk sedemikian peserta. mungkin sedemikian rupa kita usahakan menghibur gitu loh dengan venue yang cantik dan sebagainya. Ini kemudian nanti wasit memperkenalkan atletnya. Sebelum naik ke panggung ya, sebelum maju ke pentas, Baik. wasit yang Wasit bertugas bertugas menanyakan archer atas ya, jadi mereka ngobrol di belakang dulu, nama menanyakan archer yang skor Maulana. kualifikasinya lebih tinggi. Tanya dia mau shoot pertama atau kedua, mau shoot duluan Pada target atau shoot 1, belakangan. Rama Misalnya Putra archer milih Ardino, saya mau shoot duluan ya silakan. PLP Berarti Kepri. yang shoot pertama pada seri pertama adalah shoot yang archer yang skornya tertinggi. Archer pada target Jadi 2. kita kasih pilihan kepada archer yang skornya tertinggi, Dari skor PPLP kualifikasi. Kepri. Dia mau shoot pertama atau kedua. Tapi setelah berjalan, Lagi kita akan mulai babak setelah seriesnya berjalan, nanti series yang berikutnya, shot yang atlet yang pertama kali shoot adalah akan atlet dilakukan yang pada oleh posisi Rama kalah Putra atau skornya rendah. Ardino. Misal seri 1 dimenangkan oleh, ini misalkan atlet A sama B ya. Misalnya seri 1 skornya yang A2, yang B 0, 2-0 gitu ya. Berarti yang shoot pertama adalah yang B gitu. Jadi untuk yang seri berikutnya, yang shoot duluan adalah yang skor pada seri tersebut rendah atau kalah. Maka dia shoot duluan. Nah, kalau terjadi seri, misalnya pada seri 3 skornya 2 sama. Gitu ya. Siapa duluan yang shoot? Jika terjadi seri, maka urutan shootnya kembali ke seri pertama. Ya. Sekali lagi, kalau terjadi seri di seri yang berjalan, maka urutan shootnya kembali seri yang pertama ketika posisi 0-0. Nah, itu harus fokus. Jadi alternate shoot harus fokus wasitnya. Oke, satu arrow waktunya 20 detik. Ya, satu archer, satu arrow 20 detik. Satu arrow shoot, selesai, langsung ganti ke sebelahnya 20 detik lagi. Gitu seterusnya. Oke, selesai untuk seri pertama. Ya, bisa lihat di sini ya. Kita akan lihat hasil. Jadi alternate shot itu atletnya tidak maju ke depan. Coba Vanessa bisa dimundurin sedikit. Hop, hop. Oke. Oke, di pause. Yang tadi di pause. Hop, oke. Ya, ini. Oke. Nah, di jalannya sedikit, di play dulu dikit. Oke, pause. Pause saja. Oke. Jadi di alternate shot itu
atlet tidak maju ke depan ya. Atlet tidak maju ke depan. Nah, oke, sini aja nggak apa. Oke, pause. Nah, jadi di depan itu, jadi wasitnya ada dua yang bertugas di selain DOS ya, selain DOS dan sebagainya. Yang pertama wasit line judge yang berdiri di dekat atlet, ya. Saya ini line judge ketika itu. Kemudian yang kedua target judge. Target judge adalah yang memimpin proses scoring di target. Target judge ini mereka koordinasi dengan agent. Jadi agent itu adalah perwakilan dari tiap atlet. Ya. Jadi atlet A punya agent di sana, atlet B punya agent. Mereka yang menyaksikan proses scoring bersama target judge. Dan juga ada scorer di sana tentunya ya. Dan posisi mereka ketika sedang shooting, mereka ada di position blind namanya. Kalau di Kepri kemarin, di event ini kemarin kita bikin posisi blindnya itu di belakang backdrop ya. Jadi sebelah kiri target itu ada backdrop besar kan. Nah, itu mereka nunggu di sana. Di balik backdrop besar. Tentunya di balik backdrop ada backstop lagi biar aman ya. Mereka nunggu sana. Jadi setelah selesai seri 1 langsung mereka muncul dari sana. Dihitung skornya. Setelah dihitung skornya, nanti target judge akan menginfokan koordinasi dengan line judge dan DOS berapa skornya dan siapa yang menang. Pakai itu ya, pakai HT. Harus pakai HT. Nanti setelah dapat skornya berapa baru bisa melanjutkan pertandingan. Jadi si line judge tahu siapa duluan yang harus nge-shoot di seri berikutnya. Ya gitu. Begitu seterusnya. Ya, kurang lebih gitulah gambaran tentang alternate shoot. Teman-teman membuat silakan, ini sangat menarik ya, khususnya bagi penonton. Sangat menarik. Karena setiap arrow itu arrow-nya bergantian, jadi kita bisa nampak, bisa fokus nontonnya. Dan bagi atletnya pun pengalaman yang sangat menarik dan menegangkan tentunya. Karena kalau ketika sedang dia manah, semua mata tertuju pada dia. Ya. Karena kan maksudnya gantian. Iya gitu, saya kira. Oke, next. Oke, wah ini jadi pengetahuan baru untuk kita semua ya tentunya Judge. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini juga mungkin teman-teman peserta paling menunggu-nunggu. Ini ada yang bertanya, hal-hal tak terduga apa nih Judge yang bisa terjadi pada saat menjadi wasit? Hal-hal tak terduga. Apa ya? Banyak sih sebetulnya. Tapi yang paling sering terjadi biasanya faktor cuaca sih ya. Faktor cuaca yang itu mengharuskan kita delay ya, cuacanya yang ekstrim misalnya langsung kita delay, atau ada kerusuhan seperti di mana ketika itu ya, di Jakarta ketika itu Prapon kalau nggak salah ya, Prapon di Senayan yang pas kerusuhan itu wasit pasti Ya, Prapon betul. istilahnya iya kan, Prapon ya. Kalang kabut mereka itu karena kan wasit itu dituntut untuk on time ya. Tapi ketika ada kerusuhan itu mereka ya mau gimana lagi gitu, nggak bisa lanjutkan juga gitu. Itu sih paling itunya yang paling sering cuaca atau ada kejadian alam lah biasanya. Itu Vanessa. Oke Judge, untuk pertanyaan materi terkait webinar pertama kita udah selesai. Jadi kita akan lanjut ke materi yang kedua kita ya, Judge. Ya. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, yang berikutnya ini untuk mereview webinar kita pada seri kedua tentang venue setup. Jadi kita sebagai wasit
apa sih yang harus diinspek ya ketika kita sebagai wasit. Pertama distance ya, kemudian lines dan range. Distance adalah jarak tembak ya, jarak tembaknya. Jadi pastikan jarak tembaknya itu sudah sesuai atau sudah aktual. Jangan dibilang tandanya jarak tembak 70 meter, tapi ketika diukur misalnya cuma 65 meter. Jadi jangan langsung percaya hasil setup venue dari tim venue atau venue manager dan field crew ya. Karena mereka sebetulnya bukan dari tim wasit ya, venue manager, field crew mereka hanya petugas lapangan bekerja sesuai instruksi wasit. Nah, setelah selesai kita harus cek lagi, pastikan ya, jarak tembaknya sesuai, udah pas, kemudian lines-nya, shooting line-nya, 3 meter line-nya, wetting line-nya sesuai, dan lens itu adalah garis yang vertikal ke depan ya, yang mengarah ke target. Kemudian safety aspect of field, pastikan juga sudah aman ya, sudah aman. Di belakang target sudah clear, tidak ada lalu lalang orang, atau sudah ready backstop-nya, dan sebagainya. Kemudian target batch, dicek lagi kondisinya, apakah sudah cukup atau terlalu tipis dan sebagainya gitu ya. Kemudian kemiringannya dicek, kemiringannya apakah sesuai. Kemudian apakah jarak sudah dipasak ya, dipasak itu penting. Jadi ketika ada angin kencang dia roboh ya. Kemudian target face-nya juga dicek, ukurannya apakah sesuai dengan standar. Kalau target face-nya sudah lisensi World Archery, insya Allah sudah aman, nggak perlu cek lagi ya. Baik, kalau target face-nya cetakan sendiri, yang banyak kita pakai sekarang nih ya, cetak dipercetakan dengan bahan spanduk, itu kita cek lagi, apakah sudah sesuai, setiap ringnya itu sudah sesuai jaraknya gitu. Misalnya target face 122, kita ukur lagi dari ujung ke ujung, betul nggak 122 diameternya gitu. Kemudian jarak tiap ringnya diukur lagi. Kita ambil sampel aja, ambil sampel 2 misalnya diukur. Jangan semuanya kita habis waktu di 1 hari. Ada ratusan target face kita ukur semua. Ambil sampel aja. Kemudian timing equipment ini lebih ke arah DOS ya, untuk mengecek timernya sudah bisa dipakai ya, suaranya sudah keras, timernya sudah nyala, sudah nampak angkanya dari posisi archer paling ujung, dicek udah nampak nggak, angkanya nampak nggak gitu. Kemudian warnanya apakah sudah sesuai, dicek, harus disimulasikan ya. Kemudian miscellaneous equipment seperti nomor atlet gitu ya. Kemudian kalau timernya itu, kalau formatnya ABCD misalnya, apakah muncul huruf ABCD-nya di timer seperti itu dan sebagainya. Oke, next. Jadi tahapan secara umum untuk kita setup venue ya, ketika kita tugas untuk setup venue, untuk mengawasi setup venue, pertama kita buat sudut siku dengan rumus Pythagoras ya. Rumus Pythagoras 345 ya. Untuk mengambil sudut siku 90 derajat. Kita ambil sisi kiri. Kemudian kedua, tarik garis shooting line. Ya, dari siku itu tarik garis shooting line, bikin shooting line sampai ke posisi ujung. Kemudian setelah di posisi ujung bikin sudut siku lagi. Jadi siku kiri, siku kanan. Ya. Untuk memastikan betul-betul kita tidak bengkok-bengkok garisnya. Kemudian pastikan tanah di area shooting line sama rata, tidak berbolong dan tidak becek. Ya. Agar semua atlet mendapatkan hak yang sama. Kemudian pembuatan target lines ya, ke depan. Ya, jadi setelah shooting line jadi, kita ke depan dulu. Bikin jarak tembak dulu. Misalnya kompetisinya kita ada jarak 30 meter, 40 meter, 50, dan 70 misalnya. Udah kita bikin dulu sampai ke depan.
pastikan di tanah area target line sama rata dan tidak berbolong. Ini juga penting agar tidak ada nanti jarak yang miring-miring, ya. Ini juga sama untuk memastikan semua atlet mendapatkan hak yang sama atau tidak ada targetnya tidak ada yang miring jaraknya. Kemudian keempat, pembuatan lens. Ya, lens ini yang garis-garis ke depan. Jadi satu lens itu biasanya terdiri dari dua target, ya. Dua jagrak, satu lens dua jagrak biasanya. Dan satu jagrak itu kan satu atlet space-nya itu 90 cm minimal untuk outdoor, ya. 90 cm. Jadi kalau satu target dengan format ABC, ya, satu target format ABC, maka 90 dikali 3, 27. Ya, 27. Kalau satu lane itu ada dua target, maka 27 kali 2. Itulah lebar satu lane. Cara ngitung gitu. Jadi satu atlet itu space-nya 90 cm minimal. Kalau kurang dari itu, nanti atletnya bisa protes. Karena hak dia 90 cm untuk outdoor. Kemudian berikutnya pembuatan waiting line dan kawan-kawan, ya, ke belakang, ya. Jadi dari shooting line ke belakang kita bikin waiting line. Kemudian kalau mau bikin media line, silakan media line dan sebagainya. Oke, next. Scoring, ya. Oke. Aero call. Jadi aero call ini bagi seorang wasit adalah hal yang sangat sensitif, ya. Scoring, ya. Utamanya scoring adalah hal yang paling sensitif di dunia pertandingan panahan. Ya. Scoring dengan scoring ini kalau ada masalah, dua teman bisa jadi berantem, gitu, ya. Nah, aero call adalah proses ketika atlet bertanya kepada line judge tentang perkenaan anak panahnya. Itu disebut aero call. Misalnya, judge ini berapa? Kena 9 atau 10? Masuk 9 atau 10. Itu aero call. Ya. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah cek maksimal dari dua sisi dengan kaca pembesar. Ya. Maksimal dua sisi. Jadi misalnya kita mau menentukan anak panah dari sisi kiri ke kanan, udah cukup. Atau kalau mau menentukan perkenaannya di sebelah kanan kiri, kita cek dari atas dan dari bawah. Dua sisi aja. Jika masih ragu, putuskan yang menguntungkan archer, ya. Itu jika betul-betul ragu, ya. Betul-betul ragu nih, kita udah cek 2 kali masih ragu. Ini 10 pasti 9, masih sangat ragu. Langsung sebutkan 10. Karena prinsip wasit adalah tidak boleh merugikan archer. Tidak boleh merugikan archer, ya. Jadi langsung putuskan yang menguntungkan archer. Nah, ketika memutuskan, sebutkan nilainya, ya. Sebutkan nilainya 9 atau 10, gitu, ya. Jadi jangan menyebut masuk atau keluar. Enggak, itu nggak jelas. Sebutkan angkanya, 9 atau 10. Kemudian keputusan wasit saat aero call bersifat final, tidak bisa diprotes. Nah, makanya aero call ini sangat sensitif. Jadi keputusan wasit dikasih menyebutkan 9, udah final. Walaupun dia mau appeal nanti bayar 10 juta, nggak bisa, pasti ditolak. Karena aero call udah final, nggak bisa diprotes. Ada 2 keputusan wasit yang tidak bisa diprotes, tidak bisa di-appeal. Yang pertama aero call, yang kedua kartu kuning. Ya, kartu kuning kalau diprotes lucu juga, kan? Tim A malah diprotes, ya nggak jadi mana dia, malah berantem di situ nanti. Jadi kartu kuning dan aero call keputusan wasit yang tidak bisa diprotes, tidak bisa di-appeal. Oke, next. Nah, tahapan scoring adalah tulis semua perkenaan dari besar ke kecil,
Kemudian jika shoot kelebihan arrow, ambil 6 poin terkecil. Atau kalau indoor, ambil 3 poin terkecil. Jika ada kartu merah, judge coret nilai terbesar dan ganti jadi M, jadi miss. Ya. Jadi yang nomor 2 ini ketika misalnya satu orang bahan 6 arrow untuk outdoor, si archer nge-shoot 7 arrow. Ya, 7 arrow. Maka yang dihitung adalah 6 poin terkecil. Ya, 6 poin terkecil yang diambil. Kemudian wasitnya menegur atletnya. Atlet yang tadi nge-shoot kelebihan arrow, menegur. Nanti kalau diulangi lagi, kita bisa diskualifikasi. Ya, karena kemungkinan ada indikasi dia memang mau curang gitu loh. Menembaknya banyak arrow gitu kan. Jadi kita tegur, kita edukasi. Kalau diulangi lagi kelebihan arrow, nanti bisa kita diskualifikasi. Kecuali atletnya anak-anak, kita harus banyak toleransi. Ya. Biasanya yang atlet kerucil ini yang paling banyak masalah biasanya. Kalau mereka masih susah dikasih instruksi gitu ya. Dibilang jangan, masih aja dikerjakan gitu. Harus banyak toleransi sama anak-anak. Oke, kartu merah diterapkannya penaltinya adalah terakhir ya. Jadi setelah diurutkan dari besar ke kecil, kalau ada arrow kelebihan, ambil yang 6 terkecil, baru penerapan kartu merah kalau ada. Kartu merah, coret nilai yang terbesarnya diganti jadi M. Oke, next. Ya, mungkin ada diskusi lagi tentang ini, Vanessa? Ya, terima kasih Coach materinya. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan untuk materi yang kedua ini, masih dari pertanyaan yang sebelumnya nih Coach. Ada yang japri tadi ke saya. Kalau ada yang tidak terprediksi seperti cuaca tadi, itu gimana ngatasinnya, Judge? Kalau ada yang tidak prediksi, tetap ini ya. Kalau cuacanya tidak terlalu ekstrim, kita lanjut. Misalnya hanya gerimis, ya, kita lanjut. Kalau cuacanya ekstrim seperti badai, ya kita mau ngomong stop. Nanti tim wasit akan berembuk memutuskan bagaimana selanjutnya. Harus bagaimana kita gitu. Jadi itu betul-betul diambil keputusannya pada saat itu gitu. Tim wasitnya berembuk, bagaimana kita melanjutkan pertandingan. Apakah tunggu sampai kapan, seperti itu. Jadi ini sangat tergantung keadaan saat itu, putusannya. Mungkin gitu. Oke, baik. Terima kasih, Judge. Untuk pertanyaan selanjutnya, wasit terkadang tidak punya peran dalam mengatur supporter yang terkadang juga atlet yang sedang tidak bertanding cenderung membiarkan, sehingga yang bertanding jadi terganggu. Nah, ini bagaimana nih, Judge? Baik, ini cukup banyak kejadian ya, betulnya. Bukan cuma supporter, bahkan official salah satu tim kadang mengganggu gitu ya, teriakan-teriakannya atau instruksinya gitu ya kepada si atletnya. Sebetulnya di WA Rule sudah dituliskan aturannya di book 3 kalau nggak salah chapter 12 atau berapa gitu ya. Jadi si atlet atau official itu boleh memberikan instruksi kepada atlet, menggunakan bahasa isyarat atau suara yang cukup dengar oleh atlet tersebut. Itu boleh selama tidak mengganggu atlet lainnya, ya. Selama tidak mengganggu atlet lainnya. Nah, ada di interpretation di makalah wasit juga ada yang bertanya bahwa kapan dikatakan ini mengganggu atlet lain, gitu. Kapan gitu loh. Nah, yang dijelaskan oleh WA bahwa si atletnya itu tidak boleh sorry. Si atletnya tidak boleh membalas atau mengajak ngobrol ofisialnya, ya.
Jadi kalau si atletnya udah mulai ngomong ke official, pasti kan dia mengganggu teman kanan kirinya gitu loh. Oh dia udah bersuara gitu, ngomong ke pelatihnya misalnya. Atau bahkan kalau dia tidak ngobrol, tapi pelatihnya suaranya terlalu keras sehingga mengganggu atlet yang lainnya di sekitarnya. Pokoknya patokannya adalah ketika atlet yang terganggu, maka itu bisa ditegur, gitu ya. Dan wasit ini eh, sifatnya menunggu ya, menunggu laporan ya. Jadi kalau selama tidak ada laporan dia merasa terganggu, maka wasit membiarkan seperti itu. Jadi kalau ada laporan, kecuali memang jelas-jelas sudah nampak ini mau mengganggu gitu ya. Misalnya saat lawan lagi ngebidik, dia teriak gitu ya, officialnya. Ini bisa ditegur. Ditegur. Apalagi ketika sedang alternate shoot, ya itu kan jelas-jelas pergantian. Kalau lawannya lagi ngobidik, official sebelahnya teriak, pasti itu memang niatnya mengganggu gitu kan. Itu bisa ditegur. Jadi itu. Jadi apa namanya eh, perilaku official atau perilaku supporter itu batasannya adalah selama tidak mengganggu atlet lain. Itu. Lagi, Vanessa silakan. Oke, Judge. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Coach. Saat arrow menggantung pada target, Judge menghentikan penembakan secara mandiri atau harus lewat DOS. Lalu, bagaimana cara memberitahu DOS dari jarak yang cukup jauh bila tidak ada HT? Baik. Prosedur ketika ada hanging arrow ya, arrow menggantung, itu adalah atlet yang arrownya menggantung di di stop shootnya oleh line judge, kemudian dipanggil mundur, ya, dipanggil mundur, kemudian dicatat arrow-nya, line judge-nya mencatat ya, dia sudah ngasut berapa arrow, sisanya berapa arrow gitu. Kemudian nanti ini kalau tanpa HT yang susah nih. Jadi HT itu bisa dibilang hampir wajib ya, hampir wajib untuk wasit bertugas. Apalagi jaraknya jauh tadi ini disebut ya. Itu nggak mungkin kalau nggak pakai HT nggak bisa. Jadi lanjutnya akan menginfokan pakai HT ke DOS ada arrow yang menggantung atlet atas nama ini pada bantalan nomor sekian. Nanti setelah rambahannya selesai, maka DOS akan menghentikan menginformasikan bahwa para peserta jangan maju dulu. Kita akan ada arrow menggantung akan mengecek, diberikan waktu. Nanti wasit dan atletnya maju mengecek arrow yang tergantung itu berapa skornya gitu. Berapa skornya? Kalau sudah oke, skor yang sudah dapat yang arrow menggantung itu berapa skornya? Baru atlet yang lain maju untuk scoring. Oke. Nanti selesai untuk make up arrow-nya, arrow yang sisa dia yang belum ditembakkan itu bisa di make up arrow setelah sesinya berakhir. Setelah 6 rambahan selesai baru dia diberikan extra time untuk make up arrow. Ya gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi kalau nggak ada HT ya susah gampang juga jawabnya ya. Harus lari atau dia harus ada tim runner ya yang untuk memberikan informasi dari line judge ke DOS. Mungkin gitu, Vanessa. Oke, siap. Terima kasih, Judge. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, di manakah posisi wasit saat peserta melakukan shoot off satu arrow? Silakan, Judge. Baik. Shoot off dipimpin oleh satu orang wasit, ya, satu orang wasit line judge. Posisi wasitnya berada di tengah, ya, di belakang archer tentunya, dan di tengah-tengah mereka posisinya. Oke. Nanti setelah mereka shoot, mereka maju bertiga, wasit dan 2 atletnya maju untuk mengecek perkenaannya. Gitu. Jadi dia wasit ketika mereka shoot, posisi wasit di tengah-tengah mereka ya. Itu Vanessa. Oke, siap. Terima kasih. Lalu saya akan bacakan ini pertanyaan di chat yang berkaitan dengan venue dan scoring juga.
Ada pertanyaan nih, Judge. Apabila timer otomatis tiba-tiba tidak berfungsi, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik. Jika timer tiba-tiba tidak berfungsi atau mati lampu lah istilahnya itu ya, mati lampu, mati listrik. Nah, inilah mengapa diwajibkan seorang dos selalu ada backup stopwatch. Ya. Jadi setiap dia mencet bel, stopwatch-nya pun dinyalakan. Ya. Jadi ketika itu mati, dos akan menginfokan sisa waktu dengan kalau yang mati hanya timer dan mic-nya masih nyala, menginfokan dengan mic ya. Misal waktu tersisa 30 atau 10 ya 30 gitu. 10 kayak gitu. Tapi kalau mati listrik semua ya, timer mati, mic mati, kita harus ada apa namanya bendera ya, bendera kecil warna kuning dan warna merah ya. Jadi dos akan maju ke depan meja di posisi timernya ya, di posisi yang dimana semua acara bisa melihat. Dia siap di situ membawa dua bendera. Ketika waktunya tersisa 30 detik, dos mengangkat bendera kuning. Angkat yang tinggi, yang sampai archer melihat ya. Ketika sisa waktu 10 detik, tadi 30 detik ya, 30 detik kuning, sisa 10 detik, angkat bendera merah. Gitu. Oke. Jadi si archer bisa tahu. Oke, berikutnya. Oke, untuk berikutnya, ini ada Coach Nicholas nih. Judge. Dia bertanya, katanya, beberapa kali dia pernah lomba di tanah yang bergelombang. Nah, ini apakah salah judge-nya karena membiarkan pertandingan berlangsung atau bagaimana? Ya, kalau dia kedapatan tanah bergelombang di shooting line, dia bisa protes ya. Karena itu kesalahannya ada penyelenggaranya salah ya, dan judge-nya juga salah. Yang paling disalahkan tentunya judge-nya, karena ketika inspect dia tidak betul-betul. Jadi kalau dia menemukan ada yang bergelombang di shooting line, tim wasitnya bisa minta solusi ke penyelenggaranya gimana gitu loh. Apakah ditimbun atau bagaimana kan? Yang penting harus rata, sama rata semua. Tapi ketika tim wasitnya menginspek dan menemukan bergelombang tapi tidak mencari solusi, ya berarti tim wasitnya harus lebih bertanggung jawab untuk hal tersebut itu. Ya, next. Ya, oke, terima kasih, Judge. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan dari formulir nih, Judge. Berapakah jarak garis tembak shooting line yang harus dipenuhi? Nah, ini mungkin pertanyaannya mungkin kurang jelas ya, Judge. Ya. Nah, ini mungkin Nanya siapa ya? Ini pertanyaan dari Coach Widianto Heru. Mungkin Coach Widianto Heru bisa open mic untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Apakah hadir beliau? Hadir. Coach Widianto Heru. Nah, mungkin beliau lagi next ada. dulu deh. Nah, yang berikutnya dulu. Oh, ini ada. Oh, ada. Ya, silahkan, Coach. Oh iya. Sementara belum dulu. Pertanyaan masih belum dulu, kok. Lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Oke, siap. Oke. Nah, lalu ini izin nih, Judge, ada pertanyaan yang terkait dengan webinar pertama tadi. Kalau arrow bouncing atau memantul bagaimana? Arrow bouncing ataupun arrow tembus ya, sama perlakuannya. Jadi si archer itu harus berhenti nyetop, harus berhenti nge-shoot. Sama kayak tadi ya, sama kayak apa? Arrow menggantung tadi.
Ya. Arrow-nya apa AC-nya harus ditarik ke belakang, bukan ditarik ya, dia diminta untuk ke belakang oleh wasitnya. Kemudian dicatat berapa jumlah arrow yang sudah di-shoot, berapa sisa arrow yang belum di-shoot. Nanti setelah selesai rambahan, wasitnya dengan archernya maju ke depan, sedangkan atlet yang lain menunggu di belakang, maju ke depan untuk menentukan nilai arrow yang mantul. Ya, dicari perkenaan yang belum ditandain. Kalau ada beberapa perkenaan yang belum ditandain, dan ini kesalahan archer ya, maka ambil poin yang terkecil. Misal ditandain yang lubang belum ditandain ada 2, misalnya satu di 9, satu di 8 misalnya, maka ambil yang 8. Ambil 8 kemudian ditandain. Gitu. Nanti setelah itu baru archer yang lain boleh maju untuk melakukan scoring. Nanti make up arrow-nya boleh setelah satu sesi itu selesai. Setelah 6 rambahan selesai, nanti make up arrow yang sisa yang belum ditambahkan tadi berapa. Dikasih waktu ekstra. Gitu, sama. Berikutnya. Oke, terima kasih, Judge. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya tentang Ian Seo. Nah, ini bagaimana, Judge? Sistemnya bagaimana? Ian Seo ini adalah salah satu sistem untuk manajemen pertandingan yang paling populer saat ini ya. Populer karena yang pertama gratis tentunya ya. Dia gratis namun fiturnya sangat kaya gitu. Sangat banyak dan sudah mumpuni untuk banyak jenis pertandingan ya. Bahkan terakhir kita mengadakan field archery pakai di Capri, pakai Ian Seo juga. Nah, ini bisa di-download dan dipelajari sendiri ya. Dia ada manualnya. Websitenya ianseo.net. Ya, dia gratis dan bisa online. Jadi hasil kita bisa diupload ke server mereka dan bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun gitu lah. Jadi ini bisa membantu juga untuk para pelatih atau para penyelenggara atau para binpress ya untuk memantau perkembangan skor atletnya. Jadi misalnya 2 tahun yang lalu si atlet ini ikut pertandingan ini, Ian Seo ada kan, masih ada tuh, bisa dicari tuh skornya berapa gitu. Kemudian tahun berikutnya skornya di berapa. Jadi bisa dibikin grafik kayak gitu. Nah, Ian Seo ini bisa dipelajari sendiri ya. Dan sangat sangat disarankan kalau mau belajar Ian Seo harus ada basic komputer ya, karena memang agak rumit ya. Agak rumit. Nah, kemarin kita di Capri mengadakan pelatihan Ian Seo untuk para wasit daerah ya. Jadi wasit Capri kita filter. Cara filternya adalah mereka harus bisa menginstal Ian Seo di laptop masing-masing. Itu syarat yang kita berikan. Mungkin bisa di-share fotonya, Vanessa. Ini pelatihan kita kemarin ya. Ada 12 wasit Capri yang lolos seleksi untuk ikut pelatihan Ian Seo. Jadi saya memberikan syarat mereka harus bisa install Ian Seo di laptop masing-masing. Karena cara installnya pun nggak langsung seperti software biasanya ya. Dia harus install PHP servernya dan sebagainya. Kalau mereka sudah bisa install, artinya mereka sudah ada basic untuk ke tahap selanjutnya. Ya gitu. Ini ketika itu kebetulan saya juga yang isi pelatihan Ian Seo. Ini setelah pelatihan ini ada kawan saya dari Riau ya, mungkin ada yang dari Riau sini ya. Dari Riau, Perpani Riau. Dia minta saya untuk bikin pelatihan Ian Seo di Riau juga. Saya bilang silakan aja kalau memang saya dibutuhkan untuk melatih di sana, insya Allah siap, saya bilang gitu. Jadi ini pelatihan di Capri kemarin.
Ya, itu gambaran sekilas tentang Yanseo ya. Ya, next, Vanessa. Oke, next ada pertanyaan lagi dari chat. Bagaimana untuk teknis pertandingan outdoor di malam hari, Judge? Apakah ada peraturan khusus? Outdoor di malam hari sebetulnya sangat jarang terjadi ya. Sangat jarang, peraturan khusus sih nggak ada. Cuma yang jelas harus mumpuni pencahayaannya ya. Kalau emang mau mengadakan outdoor malam hari, silakan, nggak masalah. Yang jelas atlet harus melihat ke targetnya jelas, ya, ke targetnya jelas. Kemudian di area syuting lain juga jelas, maksudnya terang, ya terang. Dan yang harus diperhatikan adalah jenis target face-nya ketika malam hari itu, ketika pakai lampu ya. Karena kalau target face dengan bahan spanduk yang banyak kita pakai sekarang, ketika disorot lampu dia akan silau. Ketika membidik pasti mata nggak bisa nyaman melihatnya gitu. Nah, kalau yang mau bikin malam hari pakai lampu, usahakan pakai target face yang berbahan kertas. Bahan kertas yang dari JVD, yang license WA itu bahannya kertas. Itu tidak akan silau disorot lampu. Mungkin itu, Vanessa. Oke, mantap, Judge. Lalu ini ada Coach Bernoulli Paulina melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya nih, Judge. Jika waktu sudah habis, pakai tanda atau bendera apa, Judge? Sudah habis. Pakai peluit. Ya, berarti DOS juga harus punya peluit ya. Tadi saya lupa sebutkan. Selain stopwatch, harus ada peluit juga. Jadi 10 detik terakhir angkat bendera merah. Kalau habis ya peluit tiup 3 kali. Panjang. Prit, prit, prit. Gitu. Kalau peluit insya Allah masih dengar semua lah atlet. Ya. Oke, mungkin itu saja nih Coach pertanyaan untuk materi yang kedua kita. Kita lanjut ke materi yang ketiga, Judge. Oke? Oke, siap. Oke, webinar ketiga kemarin kita tentang equipment inspection ya. Jadi saya mau review lagi mengenai prosedur ketika seorang wasit melakukan inspek alat. Jadi semua alat wajib diinspeksi sebelum bertanding. Waktu yang ideal adalah saat official practice. Tim inspeksi harus dibagi dua. Satu untuk inspeksi divisi compound, satu lagi divisi lain. Ya. List seluruh peserta, kenapa harus dibagi dua? Karena yang compound itu kan harus mengecek berat tarikan pakai alat apa? Bow scale ya, pakai bow scale. Sedangkan divisi lain enggak. Nah, alat yang digunakan untuk atau bow scale yang digunakan untuk cek alat itu harus satu ya. Misalnya, jadi nggak boleh dua. Kadang dua alat walaupun dia sama mereknya, kadang hasilnya bisa beda. Misalnya satu pakai yang analog, yang satu pakai digital, itu kadang beda hasilnya. Karena yang digital ini lebih banyak faktor gangguannya, seperti baterainya lowbat, itu akan ngaco tuh hasilnya. Ya. Makanya ketika inspek compound harus pakai satu bow scale aja, biar adil semuanya ya, satu alat. Kemudian list seluruh peserta berdasarkan klub, kelas, dan divisi. Peserta akan dipanggil oleh DOS sesuai abjad. Ya. Jadi by klub, di grupnya by klub, by kelas, by divisi, dan panggilan sesuai abjad nanti. List semua poin pengecekan, baik yang umum ataupun yang khusus untuk divisi tertentu. Gitu ya. Jadi harus catat tuh. Jadi tim inspek wasit harus ada beberapa orang, jangan cuma satu orang. Jadi ada yang inspek alatnya, ada yang mencatat, ya, ada yang mencatat. Oke, next. Oke, saat meriksa busur recurve, topang busur di bagian limbs.
string menghadap ke atas. Biarkan archer yang meletakkan bownya di tangan kita. Dan jangan pernah memegang bagian grip. Ya, ini bagian yang sangat sensitif bagi seorang archer. Jadi cukup kita membuka tangan kita seperti itu, seperti gambar ya. Nanti archernya meletakkan busurnya. Oke. Jangan pernah menyentuh grip tadi ya. Grip. Apalagi yang lain juga sebetulnya jangan sentuh. Seperti plungernya, sight-nya, nggak usah sentuh. Itu sangat sensitif bagi settingan seorang archer ya. Bagi yang pemanah pasti tahu ya. Bagaimana rasanya kita disentuh-sentuh orang lain ketika mau tanding itu. Apalagi nanti si archer tahu si wasit ini dari daerah misalnya daerah dalam tanda kutip daerah musuh bubuyutan dia gitu ya. Kemudian dia melihat ada disentuh aksesorisnya itu bisa ramai nanti. Oke, next. New equipment. Okay, in the event that new or strange equipment is observed during inspection, the judge should ask the archer about the piece of equipment. Oke, ketika wasit ketika kita bertugas mengecek alat, kita melihat ada hal yang baru gitu, ada alat baru nih, ada aksesoris baru yang kita belum pernah lihat sebelumnya, dan fungsinya pun kita nggak tahu ini apa. Kita harus tanya ke archernya. Ini alat apa? Fungsinya apa? Tanya gitu ya. Kemudian if you are unsure of the acceptability or otherwise of the equipment you have inspected, consult your chairman of judges. Oke. Ketika kita sebagai inspection judge, kita masih nggak yakin nih. Ini jadi setelah atletnya menjelaskan, oh ini alat ini fungsinya itu untuk ini gitu. Kita nggak yakin ini boleh apa enggak gitu loh. Untuk divisi ini kita boleh konsultasi ke COJ ya. Boleh konsultasi ke COJ. Take note of the athlete number and if possible take a photograph of the equipment you are concerned about. Jadi kita catat nomor atletnya. Kalau bisa, kalau mungkin kan ambil fotonya, foto alat yang kita ragu itu ya. Yang kita ragu kita ambil fotonya. Tentunya dengan izin si atletnya ya. We must remember that our duty is to make sure that all athletes are competing equally. Karena tugas kita harus memastikan bahwa semua atlet bertanding equally ya, adil. Jadi tidak ada pakai alat-alat yang terlarang. Gitu. Oke, next. Oke, next kita ke pertanyaan diskusi ya, Judge. Ini ada salah satu kasus dari peserta nih, Judge. Katanya, jika terjadi penggunaan aksesoris yang dilarang, contoh pemakaian visir pada divisi 5 meter pemula. Pada saat pengecekan alat tidak dipakai, tetapi saat seperempat final dipakai dan ditemukan oleh peserta lain. Gimana nih solusinya, Judge? Dan kebetulan ini yang terkena seperti ini tuh yang klub tuan rumahnya nih, Judge. Oke. Jadi ketika cek ya, ketika di inspect dia nggak pakai visir, tapi ketika di inspect, ketika tanding babak eliminasi tadi ya, babak eliminasi dia pakai visir, gitu. Nah ini tentunya atlet tersebut bisa didiskualifikasi tentunya dengan prosedur ya, prosedur. Jadi ketika ada laporan dari atlet lain, bisa report ke line judge, ya. Line judge akan memanggil officialnya dan koordinasi dengan judge inspection. Dicek apakah betul ketika inspect si atlet ini tidak pakai visir. Ya. Kalau betul, artinya alat yang diinspek tidak sama dengan alat yang dipakai tanding, gitu ya. Kalau betul maka ditegur, harus dilepas itunya ya, alatnya, visirnya dilepas.
Vision dilepas. Itu kalau pertandingan masih jalan ya, pertandingan masih jalan. Tapi kalau ketawanya sudah selesai pertandingan itu bisa dianulir hasilnya, bisa diskualifikasi, dianulir gitu loh. Itu bisa dilepas. Kalau dia mau melepas maka itu akan didiskualifikasi atletnya gitu. Dan masalah ini atlet tuan rumah dan sebagainya, kita sebagai seorang wasit ketika bertugas itu harus ada istilahnya integrity ya. Kita ketika memakai baju wasit, maka dalam tanda kutip kita lepas hubungan dengan lainnya ya. Oke. Artinya gini, kita lepas hubungan sementara lepas hubungan dengan klub kita ya. Lepas hubungan sementara dengan kawan kita yang sedang tanding ya. Lepas hubungan bahkan dengan tuan rumah penyelenggara atletnya. Bahkan lebih ekstrim lagi lepas hubungan dalam tanda kutip dengan anak kita sendiri. Ketika anak kita menjadi atlet, kita menjadi wasit. Itu memang sangat berat ya. Tapi itu integritas seorang wasit yang dipertaruhkan kita sebagai seorang wasit. Ya, kita tidak boleh pilih kasih. Ya. Bahkan ketika ada atlet yang istilahnya atlet senior ya, senior melawan atlet yang belum punya nama lah. Mungkin ekstrimnya kita undang ya. Kita undang ekstrimnya kita undang Brady Ellison lah ya, tanding di daerah kita melawan atlet kita masih atlet kampung lah istilahnya gitu. Mereka aduan gitu ya, ternyata Brady Ellison error call kita ini kena berapa nih judge itu 10 atau 9, kenanya 9 nih, cuma kita mau bilang 9 kayak sanksi gitu. Brady Ellison masa bilang 9 gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Tetap harus 9 ya 9 gitu. Jadi kita harus, itu integritas seorang wasit. Jadi kita punya batasan-batasan ketika kita sedang bertugas menjadi wasit. Mungkin itu, Vanessa. Ya, baik, Judge. Jadi harus tegas juga ya, Judge, sebagai wasit kita. Ya. Nah, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Judge. Jika atlet ada yang cedera atau busur ada trouble saat kualifikasi atau eliminasi, apakah diizinkan untuk break sebentar untuk rekondisi atau perbaikan, lalu melanjutkan kualifikasi sampai selesai dan tanding ulang untuk eliminasi? Gimana coba diulang? Jika atletnya ada yang cedera atau busurnya ada yang bermasalah saat kualifikasi atau eliminasi, apakah diizinkan untuk break sebentar untuk rekondisi dan perbaikan, lalu melanjutkan kualifikasi sampai selesai dan tanding ulang untuk eliminasi? Oh, oke. Ini equipment failure ya, ketika ada alat rusak. Jadi perlakuannya hampir sama seperti tadi ya. Untuk yang kualifikasi, ketika alatnya rusak, maka kita bisa berikan waktu pada atlet tersebut maksimal 15 menit untuk dia perbaikan ya, atau mengganti alat baru. Nanti dia bisa make up aero setelah selesai rambahan, setelah sesi dia make up aero maksimal 15 menit atau maksimal 2 rambahan. Ya. Nah, itu kualifikasi. Kalau eliminasi tidak ada extra time, ya. Jadi kalau alatnya rusak, patah limsa ya udah dia gugur. Makanya kalau kita lihat di YouTube ya, aduan-aduan final World Archery, mereka banyak yang membawa 2 busur, ya. Itu bukan buat gaya-gayaan. Itu memang ada kejadian kan kemarin ya, yang busurnya rusak. Siapa saya lupa ya? Dari negara mana ya? Patah dia langsung ganti pakai busur yang satunya lagi gitu. Jadi karena memang eliminasi nggak ada extra time. Busur rusak, udah langsung ganti yang baru. Makanya pemain dunia selalu bawa 2 busurnya ketika babak final. Gitu. Mungkin itu Vanessa.
Oke, pertanyaan selanjutnya, Judge. Hal apa yang paling membedakan nih, Judge, antara penjurian busur tradisional dengan busur modern? Busur tradisional seperti horsebow, gitu, Judge. Oke. Sebetulnya yang paling membedakan itu adalah referensi utamanya ya. Karena di Perpani atau di Perpani kan mengacu ke World Archery ya. World Archery di target archery-nya tidak ada atau tidak menaungi horsebow ya. Tidak menaungi horsebow. Nah, dengan kata lain peraturannya pun jadi kita nggak ada. Misalnya nanti teman-teman mau bikin kompetisi gabungan ya, ada eh, divisi horsebow dimasukkan ke target archery. Silakan aja dengan local rule ya, dengan aturan yang kita buat sendiri, nggak masalah. Tapi ketika kalau mau mengacu ke WA itu nggak ada, itu nggak ada. Bahan busurnya harus seperti apa, ya itu nggak dijelaskan. Jadi ketika kalau ditanya bedanya apa dengan horsebow, apa namanya? Ya itu tadi kita nggak ada landasannya untuk horsebow. Kecuali di WA itu ada horsebow namanya instinctive. Dia masuk ke kategori instinctive bow. Itu ada untuk 3D archery. Ya. 3D archery itu ada. Instinctive bow. Horsebow masuk ke sana. Tapi untuk target archery dia nggak ada. Horsebow. Jadi silakan teman-teman kalau mau bikin kompetisi gabungan, ya bikin aturan sendiri untuk divisi horsebow. Alatnya harus bagaimana, arrow-nya harus bagaimana, pakaiannya harus gimana gitu ya. Kalau di Kepri juga sebetulnya sering kita mengadakan kompetisi gabungan. Horsebow kita ajak main horsebow. Apa namanya? Kita bikin aturan sendiri. Kemudian pakaiannya kita wajibkan memakai baju adat ya, agar pertandingan menarik. Ya, itu bebas saja, silakan bikin aturan sendiri. Gitu, Vanessa. Lalu, Judge, banyak yang tanya juga nih soal divisi barebow dan perpani bow. Bagaimanakah, apa mereka di bawah naungan Perpani ataukah ada peraturan perwasitan terbaru mungkin untuk divisi itu? Baik, kalau barebow itu memang sudah sah di bawah Perpani per tahun 2019 kemarin kalau nggak salah ya, oleh Pak Rizal sudah disahkan bahwa barebow dinaungi oleh Perpani. Karena di WA pun sudah dinaungi, di World Archery sudah dinaungi, sudah masuk ke target archery, ya, sudah masuk ke target archery dengan jarak tembak 50 meter, besar TF-nya 122. Ada Perpani bow itu divisi Jembaringan ya, Jembaringan itu juga baru masuk dimasukkan kembali oleh PB PB pengurus yang sekarang. Jemparingan kebetulan terus terang saya belum banyak paham tentang Jemparingan ini, rule-nya seperti apa, karena saya belum pernah dapat dokumen rule-nya tuh memang belum dapat itu loh. Dan memang di Kepri juga kita belum pernah mengadakan ya kompetisi Jemparingan, jadi saya belum banyak paham tentang itu. Kalau barebow ya sudah sah memang ya, sudah sah. Dan rule-nya bisa dilihat langsung di WA, di website-nya World Archery. Divisi barebow itu ada sudah lengkap ya. Alatnya harus bagaimana, jarak tembaknya berapa, dan sebagainya. Itu barebow sudah bisa, rule-nya sudah bisa diakses di World Archery website. Begitu, Vanessa. Nah, ini ada Coach Suwardi yang bertanya di kolom chat nih, Judge. Kalau apakah dalam pertandingan standar nasional, apakah boleh memakai teknik barebow? Pertandingan standar nasional boleh memakai teknik barebow. Boleh aja, nggak ada masalah. Boleh aja. Jadi kalau untuk teknik, kita tidak ada inspeksi ya. Teknik bebas selama tidak melanggar aturan safety, itu aja. Aturan safety misalnya hydro, ada larinya setupnya terlalu tinggi, menembak langit gitu ya, hydro. Kemudian wide throw, dia terlalu menyamping setupnya. Intinya teknik bebas selama tidak melanggar safety atau tidak
tidak ada indikasi bahaya, efek bahaya dari kebebasan. Jadi boleh. Nah, lalu kita beralih ke pertanyaan yang lebih general nih, Judge. Nah, ini mungkin Ya. banyak yang penasaran. Sebenarnya jadi wasit itu apakah harus bisa memanah nih, Judge? Jadi wasit apakah harus mana ya? Kalau dibilang harus sebetulnya enggak, ya. Dibilang harus sebetulnya enggak. Tapi sangat ditekankan dia eh, pemanah juga atau pernah memanah lah istilahnya. Karena ketika nanti dia belajar atau ikut pelatihan wasit, dia belum pernah memanah sama sekali, itu akan sulit memahami, ya, akan sulit memahami. Ketika disebutkan rule, ketika materi setup venue, ini shooting line, ini distance line, ini TF, gitu ya. Kalau nggak pernah mana pasti susah mudengnya gitu loh. Nah, jadi sangat dan wasit-wasit yang saya tahu memang mereka pemanah semua gitu. Awalnya pemanah semua. Jadi mereka langsung nyambung. Dan ketika wasit yang sekaligus pemanah atau pernah memanah, praktisi juga gitu ya. Ketika mereka memutuskan sebuah hukum, dia akan lebih puas wawasannya. Karena dia pernah merasakan pada posisi si atlet gitu loh. Jadi lebih dapat ya jadinya. Feel-nya lebih dapat. Ketika berurusan dengan official, berurusan dengan atlet, berurusan dengan supporter gitu. Karena dia pernah pada posisi itu gitu. Jadi dia lebih tahu. Lebih dapat dia, lebih paham dia. Mungkin itu. Ya. Nah, lalu kalau mau jadi wasit nasional nih, Judge, bagaimana caranya dan persyaratan apa saja atau hal apa saja yang perlu disiapkan nih, Judge? Atau mungkin ada program pelatihan apa nanti di tahun ini atau tahun depan nih, Judge? Wasit nasional. Kalau pelatihan wasit, dia sebetulnya ada jenjangnya ya. Jenjangnya. Jadi yang pertama itu adalah wasit kabupaten atau wasit kota, ya. Kemudian berikutnya wasit daerah atau wasit provinsi. Di atasnya baru wasit nasional. Nah, yang mengadakan pelatihan wasit kota atau kabupaten adalah Perpani kota atau Pengcap ya. Kemudian untuk wasit daerah adalah Perpani provinsi. Dan untuk wasit nasional adalah PB, pengurus besar Perpani. Nah, itu atas rekomendasi. Jadi kalau yang mau ikut pelatihan wasit nasional, itu yang berhak mengirimkan adalah Pemprov Perpani. Jadi Perpani provinsi. Jadi nggak bisa sembarangan orang langsung daftar. Jadi yang mengutus pesertanya adalah Perpani provinsi. Ya, apakah nanti Perpani provinsi mau mengadakan seleksi, yaitu terserah aja gitu. Yang penting yang mengutus harus ada surat rekom dari Perpani provinsi. Tuh. Nah, kalau yang saya dengar memang PB mau rutin mengadakan pelatihan wasit nasional, mungkin setahun atau 2 tahun sekali gitu ya. Cuman itu kalau mau ikut kita harus dapat rekom dari Perpani provinsinya. Karena yang berhak mengutus adalah Perpani provinsi. Dan biasanya yang diutus adalah wasit-wasit yang memang sudah ada sertifikat daerah wasitnya, atau minimal sudah paham dengan panahan gitu ya, nggak sembarangan orang. Karena pelatihan nasional itu ada tesnya dan semuanya, dan tidak dijamin lulus, artinya ada yang nggak lulus gitu. Kalau kemarin saya dites, tes hasil akhirnya itu ujian akhirnya itu kalau nggak salah 100 soal ya, 100 soal, yang 50 pertama bahasa Indonesia, 50 terakhir bahasa Inggris. Karena PB mau wasit nasional sudah familiar dengan bahasa rule-nya World Ashari. Jadi ketika nanti dipromosikan untuk ikut Continental Judge, mereka sudah tidak kebingungan lagi. Jadi mereka bikin
50% Indonesia, 50% bahasa Inggris tesnya itu. Gitu. Jadi dan ada juga beberapa yang nggak sampai lulus itu. Bukan nggak lulus artinya dia dapat sertifikat tapi bukan wasit nasional tapi wasit wasit daerah. Jadinya statusnya dia. Kalau nilainya nggak mencapai target. Mungkin itu sebagai gambarannya. Oke, baik. Karena waktu kita sudah habis, terima kasih untuk Coach Ilham sebagai narasumber yang sudah banyak memberi pencerahan. Ya, ya, kita akan berfoto sambil mengatakan salam olahraga jaya. Saya akan hitung bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Salam olahraga jaya. Jaya. Ya. Terima kasih Coach Ilham. Terima kasih, Coach. Teman-teman. Terima Terima kasih kasih. Coach Ilham, Coach Devina dan Vanessa. Terima kasih semuanya.